warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan klasikal dengan tema Kiat Mengelola Waktu. Bagaimana kabar anandaku sekalian? Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan kalian walaupun dalam situasi virtual seperti sekarang. Harapan Ibu semoga anandaku sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pembelajaran meskipun dari rumah. Ibu tahu anandaku sekalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, dan kalian semua luar biasa. Baiklah, sebelum memulai kegiatan layanan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, adapun tujuan kegiatan layanan kita pada hari ini adalah yang pertama agar anandaku sekalian bisa memahami pentingnya kiat-kiat dalam mengelola waktu. Yang kedua, agar anandaku sekalian bisa mengaplikasikan pengelolaan waktu yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu mengelola waktu? Untuk apa kita mengelola waktu dengan baik dan apa tujuan kita? Yuk kita simak penjelasan berikut. Ada 5 hal yang perlu anandaku sekalian ketahui dalam pengelolaan waktu yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus menentukan dan menetapkan apa sebenarnya tujuan kita. Kemudian yang kedua, kita harus tahu yang mana yang menjadi prioritas kita. Yang ketiga, kita harus memilih peran. Peran seperti apa yang akan kita jalankan. Kemudian yang keempat, kita harus membuat jadwal mingguan. Yang terakhir dan yang paling utama, kita harus nikmati prosesnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut. Kiat yang pertama, tetapkan dan tentukan tujuan hidup. Bagaimana caranya? Kita mulai dengan meluangkan sedikit waktu, kemudian kita renungkan dan kita tuliskan tentang hidup dan tujuan hidup kita. Dengan cara ini kita jadi tahu persis apa sebenarnya yang kita inginkan. Sekarang mari kita mulai dengan cara melihat agenda mingguan kita. Perhatikan setiap harinya, hari demi hari, dan mulailah menentukan tujuan kita untuk pekan depan. Apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, dan bagaimana kita bisa melakukannya. Yang kedua, tentukan mana prioritas. Caranya, mari kita cari tahu kapan, di mana, dan bersama siapa selama ini kita menghabiskan waktu. Sekarang, cobalah buat skala prioritasnya. Tentukan mana yang mendesak, penting, agak penting, dan tidak penting. Dengan begitu, segalanya akan menjadi lebih jelas. Sehingga kita dapat menentukan sendiri bagaimana harus menghabiskan waktu yang sangat terbatas itu. Tapi kalian harus hati-hati, jangan memasukkan tidur dan istirahat sebagai hal yang tidak penting atau tidak mendesak. Karena justru hal-hal seperti itu adalah penting untuk kesehatan tubuh kita. Dan tentunya dengan mempertimbangkan pola tidur yang dianjurkan untuk kesehatan. Kiat selanjutnya, pilihlah peran. Sebenarnya setiap manusia mempunyai berbagai peran seperti halnya seorang aktor. Nah, sekarang tentukan peran mana yang akan kita ambil agar hidup kita jadi lebih seimbang. Peran ini akan terus berkembang dan akan memberikan banyak sekali sumbangan pada tujuan hidup pribadi kita nantinya. Selanjutnya, buatlah jadwal mingguan. Mulai sekarang, buatlah jadwal mingguan isi dengan kegiatan-kegiatan atau tujuan yang ingin kita capai atau yang ingin kita lakukan. Tidak perlu kecewa jika ternyata tidak tercapai, karena terkadang sesuatu terjadi secara tiba-tiba tanpa kita rencanakan. Simpan kegiatan yang tertunda dan jadikan prioritas untuk minggu depan. Yang terakhir, nikmati prosesnya. Catat mana saja tujuan yang berhasil dan tidak berhasil. Memang, membuat jadwal tidak menjamin kita akan selamanya berhasil. Tapi minimal kita jadi lebih menghargai waktu. Hidup pun jadi lebih tenang dan enteng, tanpa perlu terburu-buru waktu. Terakhir, nikmati kemenangan kita karena kita sudah berhasil membagi dan mengatur waktu dengan baik.
Sekian kegiatan layanan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Kalian adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kegiatan layanan selanjutnya. Terima kasih.